Al-Muhaimin, di mana Al-Muhaimin ini kalau diartikan secara singkat adalah yang maha memelihara. Namun makna di dalamnya yang perlu kita pahami, bagaimana sebenarnya pemeliharaan Allah dalam bentuk Muhaimin ini, yang diharapkan memang memberikan satu kesadaran yang tinggi, ya, nilai yang kokoh di dalam batin kita, dan mengakui betul Allah memang Al-Muhaimin, yakni maha memelihara. Adapun Al-Muhaimin ini, ya, makna yang luas yang bisa dipahami adalah, ya, Tuhan yang senantiasa maha mengawasi, menjaga dan memelihara. Nah, kalau kita kaitkan, ya, artinya bahwa memelihara di sini, yakni Allah memperhatikan terus-menerus perkembangan, ya, pertumbuhan makhluk dan membimbingnya ke jalan yang mana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi memang tidak ada putus sedikit pun sebetulnya pemeliharaan Allah ini terhadap makhluk ini. Ya, kalau kita manusia, dari kita dalam perut terus perkembangan sampai jadi manusia, keluar dari bayi terus sampai besar. Ya, kemudian kalau kita lihat lagi pada tumbuh-tumbuhan, hewan yang tidak pernah putus dan habisnya, inilah gambaran Muhaimin itu. Tidak ada satupun yang luput, ya, dari penjagaannya itu, tidak ada satupun yang lepas begitu saja. Ya, kemudian kalau kita lihat apakah yang terjadi goresan, perkataan, perbuatan, diam, yang zahir, yang tersembunyi, ya, semuanya tidak lepas dari penjagaan, pemeliharaan, dan Allah menyaksikan itu. Allah juga yang, ya, kita bilang membalas, memperhitungkan, memberikan hal yang sangat akurat, ya, tidak pernah lepas sedikit dari kenyataan yang ada. Itu makna, ya, Muhaimin. Nah, kalau kita lihat komentar dari Imam Ghazali, ya, seorang pakar tasawuf dan tauhid serta fikih itu, ya, di mana beliau menggambarkan Muhaimin itu adalah, yakni Allah menangani atau mengawasi urusan makhluknya itu dari mulai sisi perbuatan, ya, amal perbuatan, rizki, sampai ajalnya itu. Nah, dalam hal seperti ini, penanganan ini, ya, bisa kita pahami lebih jauh. Apa nilai yang bisa dipahami? Yakni Allah menangan itu dengan pengetahuan, ya, dengan penguasaan, dengan pemeliharaan. Tiga unsur ini itu tidak bisa diperbuat oleh manusia. Ya, artinya bahwa ilmu Allah itulah yang membuat, kita bilang, perkembangan yang terjadi di, ya, pada nilai kehidupan seluruh yang ada di dalam alam jagat raya ini. Ya, pengetahuannya didukung lagi dengan penguasaan, ya, didukung lagi dengan pemeliharaan. Artinya Allah tidak sekedar tahu apa yang mau dia bikin, bagaimana cara menjaganya, dan dia menguasai itu betul-betul, ya, maha menguasai, dan dia pelihara. Tidak seperti kita. Kalau kita ini kan, maaf, satu bangunan indah itu arsiteknya lain, tukang bangunannya lain, terakhir tukang pemeliharanya lain. Kenapa? Arsitek nggak akan bisa nyemen itu. Ya, arsitek itu nggak bisa nyemen, taunya apa, gambar aja, ukur segini-segini, udah selesai, serahkan sama orang. Ya, yang bangun itu kita bilang suruhlah gambar bangunan itu secara rinci, nggak akan tahu itu dia. Nah, maka kesemuanya ini adalah satu nilai tanggung jawab yang besar. Makanya Allah, kalau mungkin kita lihat dalam segi bahasa lah, ya, itu betul-betul bertanggung jawab terhadap apa yang dia ciptakan, apa yang dia ketahui, apa yang dia kuasai, apa yang dia pelihara. Itu tadi tidak luput sedikit pun. Makanya kalau jujur aja kita lihat, ya, ya, seperti kita lah, ya, pertumbuhan tadi digambarkan, pernah kita mengalami kehabisan sayur di pasar perbelanjaan itu, pernah kita mengalami kehabisan telur ayam atau telur bebek, kita bilang, pernah kita, ya, kehabisan ikan di laut. Itu tidak pernah. Dan siapa yang bisa kita bilang memelihara semuanya itu untuk terus? Karena Allah maha mengetahui, ya, makhluknya itu, apalagi kita manusia, sedikit saja pun kurang itu udah ribut. Kita aja lah kan pasti ribut. Ya, ada jamuan, ya, diperkirakan 1000 orang, nyatanya datang, ya, 1100, kurang 100, itu pasti 100 ribut. Makanya kalau kita lihat, Allah tidak pernah sedikit pun melepaskan luput sama dia itu, apa yang diinginkan hambanya terpenuhi semuanya itu.
Ya subhanallah, ya maha luar biasa sebenarnya kalau kita mau lihat. Maka pengetahuannya itulah kita bilang ya menggambarkan ya penanganan itulah, karena Allah maha mengetahui, dia menangani segala itu, dia tahu persis ini dibikin begini, ini dibikin begini, dan perkembangannya begini, tumbuhnya begini, terus arahnya itu. Nah, bukan tanggung, di bumi ini saja pun, di bumi ini berapa makhluk kalau kita mau hitung, di daratnya berapa, di lautnya berapa. Itu bukan yang mudah ya, antara langit sama bumi bagaimana pengaturannya sehingga bumi tidak bergerak sedikit pun untuk runtuh, dia jatuh, bintang-bintang tidak ada yang gugur, planet-planet ya berputar pada porosnya itu. Apa tuh hal yang mudah kalau kita bilang? Tidak ada yang mampu totalitas kita bilang, kecuali inilah yang nilai muhaimin itu. Tidak ada yang bisa kecuali Allah meletakkan dasar muhaimin ini di dalam dirinya untuk betul-betul bertanggung jawab sebagai Tuhan terhadap makhluk yang dia buat. Ya, yang sebesar zarrah atom pun dia atur bagaimana keberadaannya. Nah, inilah ya hal-hal yang perlu kita pahami lebih jauh, sehingga apa yang ditimbulkan dalam diri kita satu kesadaran. Sama seperti kita kan, berkembangnya sel kita ini menjadi besar ya, baik itu sel tulang ya, daging, urat dan sebagainya, sampai kita dewasa dan tua. Detak jantung kita yang tak pernah berhenti dari sejak dalam perut sampai sekarang, coba itu aja pun nggak pernah kita ya maafnya menghitungnya kan. Berapa kali detak jantung? Paling 1 menit. Tapi hidup udah berapa? 60 tahun. Nah, hitunglah berapa. Ya. Kita tahu kan gejalanya itu, kalau udah detaknya nggak normal baru ke rumah sakit. Berapa tensi saya? Berapa? Baru ribut kita kan. Tapi yang menjaga itu terus sampai sekarang ini tidak pernah berhenti detaknya, coba. Tidak ada ya, tidak ada yang mampu ke arah itu. Makanya ketika Nabi Allah Daud alaihissalam dalam satu riwayat, ada juga yang mengatakan Nabi Musa itu kan pernah, ya Allah bagaimanalah kau menjaga ya keberadaan alam ini, ya Allah tunjukkan kepada diriku, apa kau tidak pernah sedikit pun istirahat. Itulah kalau digambarkan dalam dialog itu kan. Maka Allah tidak katakan apa kepada Nabi Daud, wahai Daud ya, bahkan satu riwayat Nabi Musa, karena Musa itu kuat ya. Ah, coba kau peganglah 2 bejana dari kaca itu, kalau mungkin bahasa kita botol kan, kau pegang, kau jangan tidur selama 3 hari 3 malam. Itu dicoba, ternyata malam kedua mau ketiga udah nggak tahan lagi. Akhirnya apa? Lepas kontrol ya, belaga botol itu, belaga bejana itu pecah. Terkejut Nabi Musa saat itu ya. Apa yang terjadi kata Allah kalau bahasa kita itu kan. Itulah kalau seandainya aku sedikit saja luput melepaskan kontrol alam ini, atau kita bilang pengawasan alam ini, hancur ini alam semua kata Allah. Udah berapa lama berkembang alam ini kalau kita lihat ya, ini satu hal yang kalau kita pahami. Makanya kalau kita betul-betul menyadari di sana sini bahwa kita ini tidak pernah lepas dari pemeliharaan Allah, baik segala sisi dari mulai kehidupan sampai kematian kita, sadar kita betul, ya Allah ya subhanallah, maha luar biasa Engkau ya Allah ya, tidak satu pun luput, lepas, tidak satu pun yang kosong dalam kehidupan. Maka saya bilang tadi, paling gampang kita pergi ke pusat perbelanjaan, gak usah yang diapalah, yang buatan manusia ya, artinya yang Allah bikin melalui manusia, bikin melalui dia aja. Coba lihat itu ketika kita ke pusat perbelanjaan tradisional kan, asal datang tiap pagi tidak ada yang kosong di situ kan. Orang menjual telur, gimana lah memelihara telur itu sampai sekarang tak pernah habis. Ada merica yang kecil, bagaimanalah yang menumbuhkannya itu. Ada sayur mayur yang berbagai macam jenis yang tidak pernah putusnya. Coba kalau kita suruh jaga, nggak bakalan itu, pasti putus ya, tak tante jaga kita itu. Nah itu menumbuhkannya terus kita bilang ya, tanpa sedikit pun ada kekurangan di situ. Coba belum lagi ikan di laut yang terus diangkat setiap hari ya, jutaan ton di berbagai macam pelosok dunia ini. Tapi nyatanya ikan juga tidak pernah habis. Siapalah yang bisa memelihara ya pertumbuhan dan berkembangnya ikan itu? Inilah muhaimin itu ya, Bapak Ibu hadirin hadirat. Maka itu tidak ada alasan, sadar kita, apapun yang kita lihat sadar kita, ya Allah beginilah sayangnya Engkau memelihara makhlukmu ya Allah
ya segala sisi, tak ada yang ya keinginan kami ini yang luput ya dari pengawasanmu. Kami pengen ini kau sediakan, kami pengen ini kau sediakan, tidak ada. Kami yang pengen lebih enak kau buat ya. Bahkan kalau kita lihat kan ya, maaf kalau bicara ikan lah misalnya kan, itu yang mahal-mahal tuh kan coba pernah habis dia ya, makin enak ikan tuh makin mahal. Artinya selera kita tuh diarahkan ya, disesuaikan Allah kepada kondisi kita itu kan. Inilah ya Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, hadir-hadir para pendengar, bahwa nilai muhaimin ini sekali lagi mutlak. Allah yang menanganinya dengan pengetahuannya, Allah menangani dengan kudratnya, penguasaan yang begitu utuh, dan Allah menanganinya dengan pemeliharaannya yang tidak pernah ya sedikit pun ya mengalami hal benturan yang ya tidak kita inginkan. Subhanallah. Inilah kalau kita mau pahami al-muhaimin itu. Jadi tidak ada alasan, sekali lagi muhaimin ini harus memberikan satu keinsafan ya, kesadaran yang kuat terhadap diri kita. Cuma Allah lah, maha benarlah Allah, tidak ada lagi yang bisa memang bertanggung jawab terhadap keberadaan hidup ya secara mutlak, totalitas sebesar jagat raya ini dan sekecil atom di dalam ya kita yang ada, kecuali Allah lah yang muhaiminnya.